Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Andini dengan NIM 105200306. Saya dari kelas 2E Ilmu Pemerintahan. Saya di sini akan menjawab UAS mata kuliah pengantar administrasi negara. Soal yang pertama, jelaskan paradigma administrasi negara. Kata paradigma dilontarkan pertama kalinya oleh Thomas S. Kuhn, yang kemudian berkembang dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal. Paradigma adalah suatu pandangan yang disepakati dari seluruh anggota organisasi. Jadi, paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental. Dari nilai-nilai kebenaran konsep dan metodologi secara pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Kita lanjut soal yang kedua. Mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan dan berikan contoh. Mempelajari ilmu administrasi ini sangatlah penting dan harus dimiliki oleh masyarakat, apalagi yang ingin masuk ke dalam dunia sosial politik dan organisasi di dalam masyarakat. Pada setiap organisasi sangat diperlukan keahlian administrasi, karena untuk mengelola dan mengatur perencanaan dan kegiatan kerjasama antar organisasi, agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai. Jika tidak adanya ilmu organisasi, suatu organisasi tidak akan berjalan dengan lancar dan bisa berakhir pada kehancuran. Contohnya, atau mengatur skala prioritas kebutuhan seperti membayar pajak, pendaftaran siswa, dan perbankan. Soal yang ketiga, mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan. Karena kehidupan manusia dengan administrasi negara ini sangat erat kaitannya. Tanpa adanya hubungan antar manusia yang baik, tidak akan ada kerjasama yang terjalin dengan baik. Begitu pula yang terjadi di dalam pemerintahan. Hubungan kerjasama antar manusia sangat penting dalam administrasi. Ide-ide dari seseorang disampaikan dan dimusyawarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Soal berikutnya, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat dengan kelompok ilmu sosial, seperti ekonomi, sosial politik, antropologi, psikologi, ilmu politik. Hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial dapat dengan mudah dilihat dari kenyataan bahwa administrasi negara selalu berlangsung dalam suatu lingkungan sosial. Ilmu sosial mempelajari kehidupan bersama yang setiap seginya mengandung unsur-unsur sosial yang sama. Soal yang terakhir, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan dan beri contoh. Penguasaan teknologi di zaman ini sudah menjadi keharusan. Teknologi menjadi alat dalam berkomunikasi dan menambah pengetahuan di zaman globalisasi saat ini. Lebih khusus lagi bagi institusi, termasuk juga kebutuhan memperlancar layanan pemerintahan. Di sini kita beri contoh pembuatan KTP pada zaman sekarang. Pada zaman dulu, KTP hanya berupa kartu yang berisikan data identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Pada zaman sekarang, pemerintah sudah menambahkan chips pada pembuatan KTP yang sering kita kenal sebagai eKTP. Fungsi dari chip ini adalah menyimpan data biometrik yang disimpan berupa sidik jari, retina, bentuk gigi, bentuk wajah, serta data kita. Ada beberapa dampak dari perkembangan teknologi ini, dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positifnya mempermudah sistem pemerintahan dari pendataan diri. Yang kedua, pelayanan yang baik, informasi yang didapat disediakan 24 jam sehari. Informasi dapat dicari di laman website itu ya, tanpa harus datang ke kantor. Contoh dampak negatifnya, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem teknologi informasi komunikasi ya, atau disingkat TIK. Biaya yang diperlukan semakin tinggi. Jika kalau dari penjabaran singkat di atas dampak negatif, kalau dari penjabaran singkat dampak negatif di atas, kita harus lebih baik, harus lebih bijak lagi, lebih bisa memanfaatkan lagi teknologi yang ada agar kita tidak mengalami kerugian. Yang rugi bukan hanya pemerintah, tetapi kita sebagai rakyat juga akan ikut rugi. Semoga bangsa Indonesia dapat semakin maju dan sejahtera. Sekian singkat saya menjawab ujian akhir semester mata kuliah administrasi negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.